Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ustazah doakan semoga anak-anak solihnya Ustazah selalu dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak solih? Ayo silakan sekarang bisa disiapkan buku paket tematik dan alat tulisnya. Dan jangan lupa berdoa ya, supaya apa yang Ustazah jelaskan hari ini bisa mudah untuk kalian pahami. Dan pastinya kalian harus tetap semangat belajar. Meskipun pada saat ini kita masih harus belajar dengan jarak jauh. Semoga tidak akan mengurangi rasa semangat kalian ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar satuan panjang tidak baku, matematika KD 3.8 dan 4.8. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa dapat mengetahui satuan panjang yang tidak baku. Kemudian, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan yang tidak baku. Apa itu satuan panjang tidak baku? Satuan panjang tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan hasil pengukuran panjang yang berbeda. Contohnya, jika Ustazah mengukur buku paket tematik, mengukur panjang buku paket tematik menggunakan jengkal Ustazah. Dan kalian juga mengukur panjang buku tematik menggunakan jengkal tangan kalian, maka hasil panjangnya akan berbeda. Jadi hasil pengukuran Ustazah bisa berbeda dengan hasil pengukuran kalian. Nah, itulah yang disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Nah, ada apa saja sih contohnya satuan panjang tidak baku itu? Yang pertama ada jengkal. Kemudian ada telapak kaki. Ada hasta dan juga ada depa. Mengapa jengkal, telapak kaki, hasta, dan depa ini dinamakan satuan panjang tidak baku? Karena jengkal, telapak kaki, hasta, depa, setiap orang itu panjangnya berbeda-beda. Semisal, panjang jengkalnya Ustazah itu berbeda dengan panjang jengkal kalian. Panjang telapak kaki Ustazah juga berbeda dengan panjang telapak kaki kalian. Panjang hasta Ustazah juga berbeda dengan panjang hasta kalian. Nah, itulah yang disebut satuan panjang tidak baku karena ukurannya setiap orang itu berbeda-beda. Jengkal. Ketika mengukur, posisi telapak tangan dibuka. Ukurannya dari ujung ibu jari jempol sampai ujung jari kelingking. Seperti ini ya. Kemudian yang kedua adalah telapak kaki. Ukurannya dari ujung ibu jari, jempol, sampai tumit. Kemudian hasta. Ukurannya dari ujung jari sampai siku. Kemudian depa. Kedua tangan diretangkan. Ukurannya dari ujung jari kanan sampai ujung jari kiri. Nah, satuan panjang tidak baku. Selain yang sudah Ustazah sebutkan tadi, masih ada banyak benda yang bisa digunakan sebagai alat ukur yang tidak baku. Misalnya pensil, penghapus, lidi, dan sebagainya. Pensil, penghapus, dan lidi ini juga bisa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Nah, tadi kan kita sudah belajar untuk menyebutkan macam-macam satuan panjang tidak baku. Sekarang kita belajar bagaimana caranya untuk mengukur. Yuk silakan disimak. Nah, di sini Ustazah mempunyai lukisan. Karena lukisan ini tidak terlalu panjang, maka Ustazah akan mencoba mengukurnya menggunakan jengkal tangan. Maka tangannya harus dibuka ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, panjangnya ada 5 jengkal.
Nah, selain lukisan, ada juga benda-benda lain yang bisa diukur menggunakan jengkal. Contohnya seperti buku, kalender, kemudian tepak ataupun tas. Jadi benda-benda yang tidak terlalu panjang itu bisa diukur dengan menggunakan jengkal. Sekarang Ustazah mempunyai kursi kayu. Karena kursi kayu ini ukurannya lumayan panjang, maka Ustazah akan mengukurnya menggunakan hasta. Siapkan ya. Bantu Ustazah untuk menghitung ada berapa hasta. 1, 2, 3. Ya, panjang kursi kayu ini ada 3 hasta. Sekarang ada karpet. Karena karpet ini letaknya di bawah, maka Ustazah akan mencoba mengukurnya dengan telapak kaki. Kita hitung ya. Bantu Ustazah untuk menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, panjangnya ada 6 telapak kaki. Selain karpet, ada juga benda-benda lainnya yang bisa diukur menggunakan telapak kaki. Contohnya benda-benda yang letaknya di bawah ya, seperti ubin, kemudian keset, itu bisa diukur panjangnya menggunakan telapak kaki. Kemudian ini ada papan tulis. Karena papan tulis itu sangat panjang, maka kita mengukurnya bisa menggunakan depa. Coba kita hitung ya, panjang papan tulis ini ada berapa depa? 1, 2. Ya, ada 2 depa. Jadi, anak-anak bisa disimpulkan jika benda-benda yang bentuknya pendek, maka bisa diukur menggunakan jengkal tangan atau telapak kaki. Ya, tapi benda yang letaknya di bawah itu bisa diukur dengan menggunakan telapak kaki. Tapi jika benda yang lumayan panjang, kita mengukurnya bisa menggunakan hasta atau depa ya. Contohnya, jika kalian ingin mengukur panjang tembok kamar, bisa menggunakan depa. Ataupun kalian mau mengukur panjang sofa atau meja, kalian bisa menggunakan hasta. Jadi benda-benda yang lumayan panjang bisa menggunakan hasta atau depa. Bisa dipahami ya anak-anak Sholi? Sekarang tugas kalian adalah mengukur panjang benda. Ukurlah panjang benda di bawah ini menggunakan jengkal. Kemudian tulislah hasilnya pada tabel yang ada pada buku kalian halaman 78. Benda-benda yang akan diukur adalah buku tulis, buku gambar, buku paket tema 1D, dan buku paket bahasa Inggris, dan yang terakhir buku paket bahasa Jawa. Ingat ya, ketika mengukurnya, mengukur dalam posisi tidur biar agak panjang. Jadi sisi atasnya saja yang akan diukur ya. Posisi bukunya ditidurkan dan sisi bagian atasnya saja yang diukur. Baik anak-anak, selamat mengerjakan, semangat selalu. Sekian dari Ustazah, jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.